Aku tadi kasih saran. Kalau bisa tahun depan kurban kita itu impor. Impor. Iya. Ngeri. Impor kok? Impor itu maksudnya diambil dari luar negeri. Oh, jadi kambing impor itu kambing luar negeri. Entahlah. Keren. Assalamualaikum. Salam. Wah, ada rupanya orang itu. Orang Uang keluar. Kirain. Boleh masuk kah? Udah masuk, udah masuk. Boleh masuk. Assalamualaikum, saudara. Alhamdulillah. Aku nggak mau nyetrum nanti aja, Bro. Ayo. Salam kayak gitu. Geserlah sedikit. Atau orang mau duduk. Orang ampun kayak gitu salamnya. Salam apa? Salam corona kan. Dia takut kali dia. Jangan panik. Bukan takut, cuma kita menjaga, mencegah lebih baik daripada mengobati. Seperti itu. Mengikuti anjuran dan protokol kesehatan. Betul sekali dari pemerintah. Itu wajib kita jalan. Iya dong. Bagus. Harus mentaati apa instruksi dari pemerintah. Wis lah Mas Nyong. Sampaikan aja. Apa nih? Apa nih ke sini? Nggak bisa lama-lama, kalau bisa langsung pergi aja. Ini kita sebentar lagi kan mau menyembeli Ya betul. hewan kurban. Semua orang tahu. Maka menyembeli ente. Komisi ente yang aku sembeli nanti, cukurlah komisi ente itu. Panjang kali. Syarat aja. Bagaimana mau disuka sama anaknya Pak Haji kayak gini? Oh, ini laki-laki. Markona. Laki-laki. Jadi apa Pak RT? Hewan apa aja mau kita kurban ini? Kambing tadi. Kambing. Tapi kan aku suruh aku cari kambing tadi. Iya itulah. Nggak ada lembu, sapi, kerbau, atau ikan ulat sagu gitu. Ulat sagu ada? Nggak ada darahnya, mana bisa dikurban? Kan namanya kita bertanya. Kalau di kampungku sana kan banyak ulat sagu, banyak ikan pun banyak. Ya, jangankan di sana, sini banyak ikan. Di sana ikan udah macam jadi nasi, bukan jadi lauk lagi. Nasi yang jadi lauk di sana. Saking banyaknya. Berarti orang sana makanan pokoknya ikan ya? Makanya orang sana cerdas-cerdas. Iya, cuma apa yang nggak cerdas ini? Kebanyakan makan sagu. Terpapar orang sini. Udah kurang makan Karena ikan. terpapar orang sini. Udah pura cuni dia. Jadi cuman ada kambingnya kan? Berapa ekor itu? Dua sekitar ya, dua kan. Mau bagi-bagi di kampungmu kan? Bapak kalau berkurban jangan tanggung-tanggung, Pak. Iya. Dua, Pak RT. Gengsi lah. Aku dengar dulu, Mat. Ceramah Ustadz juga. Katanya kurban itu sebagai kendaraan kita di akhirat. Loh kalau gitu bagus naik kuda. Kurban kuda aja Pak Salman. Bisa, itu ibaratnya Balap dia. saja. Kuda itu lebih cepat Hah? daripada kambing. Kau pernah naik kambing? Nggak pernah. Naik kuda pun nggak pernah. Makanya berstagi kita, biar kita naik kuda. Pernah naik kuda? Takut. Laki-laki takut. Kita itu agama Islam kan. Kita itu disunahkan, aku dengar juga disunahkan kita itu belajar berkuda. Ale potong aja kudanya untuk kurban lah. Berkuda, berenang, memanah. Bukan memanah hati wanita ya. Oh iya. Markona terus yang dipanah. Nggak boleh. Nggak boleh. Bapaknya dulu taklukkan. Jadi gitu. Jadi kalau memang maunya banyak, Ah, kita kan nggak sanggup nih. nggak sanggup. Nggak dipaksakan. Makanya itu korban ikan aja Pak Salman. Kita kan sanggupnya kambing 2. Bayangkanlah Pak RT nggak di sanggup. sebuah masyarakat kita ini, masyarakat ini rumah tangganya Pak RT itu mencapai 200 rumah tangga lebih. Bayangkan kalau hanya 2 ekor kambing yang kita potong. Ya kurang lah. Bagus kan 2 ekor lembu Pak RT. Kemarin kan ada Pak Imam juga datang kan. Kan Iya. katanya, oh ini kita tahun ini banyak nih Pak RT yang berkurban. Ada Pak Haji juga berkurban. Iya. Oh ya wajib orang soleh ya pasti. Terus Pak Imam juga. Iya. Terus Pak Ustadz itu juga. Oh. Kalau Ya apa? itu kalau mereka berkurban. Kalau misalnya nggak ada yang berkurban dan cuma 1 orang yang berkurban, yang dikurbankan misalnya cuma 1 ekor, kan bagus kayak Selamat tadi bilang. Ikan rata semua dapat. Iya. Semua orang bisa mendapatkannya. Itu sia-sia itu nggak ada, kita nggak terhitung nilainya ibadah kurban.
Kata siapa Pak RT? Ikan itu apa? Daging kan? Kambing itu apa? Daging kan? Sama Pak RT. Ikan lah. Gimana? Di kampungku ngomong kambing itu daging ikan kambing. Ya, ini aneh lagi. Jangan-jangan kambing kamu nyelam-nyelam. Ikan itu kan Ada yang termasuk bilang juga ikan ayam. Iya. Aku bingung aku itu. Ya daging itu ikan. Oh, makan apa? Makan ikan ayam. Ikan ayam, ikan lembu, ikan kambing. enggak, kalau di kampung saya itu ikan itu daging. Iya. Daging ikan. Kalau ikan, kalau kambing. Enggak, dia penamanya kan sama-sama daging kan? Iya kan? Ah. Satu lagi Pak RT. Kalau kita itu berkurban, itu kendaraan kita di akhirat, maka berkurbanlah dengan yang baik-baik. Jangan besar Pak RT nanti mau di akhirat cuman kambing kendaraan Pak RT. Enggak kan? Sapi yang besar. Masalahnya, Masih ada waktu untuk beli sapi limusin. dengarlah dulu. Ah. Kita kan baru beli rumah baru ini. Ah. Ya kan? Pohon di belakang pun baru kita beli kemarin. Utamakan akhirat itu dunia Iya. dunia. Masa rumah yang jutaan bisa beli kambing? Ini kan udah terbeli. Oh. Jadi kan duitnya nggak ada lagi. Mau kemana? Jangan-jangan kalian maksa supaya aku korupsi nih. Oh, enggak jangan. Bukan Pak RT. Jangan. Cuma tadi kan Pak Haji kan udah apa? 2 ekor kambing. Ah. Masa Pak RT 2 ekor kambing kan gengsi Pak RT. Nanti apa kata Berkurban ini bukan lomba-lombaan siapa yang paling banyak. berlomba-lomba untuk kebaikan Pak RT, kebaikan. Berbangga-bangga, jangan. Bukan berbangga-bangga, cuma kan Pak RT. Ya udahlah, kalau orang mampunya segitu ya mau kayak mana lagi. Mau kita ngusulin aja. Yang tak pikirin nih satu Mas Salman. Apa tuh? Belakangan ini Pak Salman kok jorok kali. Kemarin nyuruh-nyuruh aku motong kuku. Lah kuku Pak Salman kenapa belum dipotong? Itu kenapa itu Pak Salman? Kok makin keren gitu? Oh, ini sunnah ini. Itu kami itu. Bekam, tahu tambah ganteng Pak Salman. Bagus itu. Rambutnya pun udah Ini betul memang. Ini sengaja nggak aku potong ini sama. kan? Sengaja. Jadi gini, disunahkan kalau kita yang mau berkurban itu semenjak masuk bulan 1 Zulhijjah sampai kita selesai memotong, itu kita dilarang untuk memotong kuku dan memotong semuanya. Duh, lo kalau panjang? Ya biarin aja 10 hari kok. Berarti nggak boleh motong-motong semuanya? Motong gaji nggak boleh? Ah, kalau itu boleh. Aduh, kawat ini Pak RT nih. Tadi katanya nggak boleh motong-motong. Kenapa dia nggak boleh motong? Karena kita disuruh, dianjurkan. Apa itu ada Harus ada alasannya. alasannya? Kemarin aku miara kuku, ku bilang alasannya biar enak garuk-garuk, nyongkel-nyongkel hidung. Lah, kalian bilang jorok apa? Disuruh motong, sunahnya dipotong. Ini mungkin sunahnya nggak dipotong. Aku jadi bingung. Dia kan Salman. situasi dan kondisinya berbeda. Beda dari segi apa Pak RT? Berarti kalau pas masuk lebaran kurban, Bukan boleh gitu. kita miara-miara kuku. Bukan gitu. Kalau Pak Salman bilang boleh, boleh. Kalau Pak Salman bilang nggak boleh, nggak boleh. Bukan itu juga. Itu kan kerja sama Pak Salman. Jadi bingung Tapi- aku Salman. Itu adalah anjuran. Aku pernah baca hadis lah kan. Iya. Katanya Oh. jika kalian ingin berkurban, Iya. maka janganlah kalian memotong kuku, memotong rambut. Oh, Berarti itu perintah dari Rasulullah. Iya. Oh gitu. gitu bukan perintah dari Pak RT. Oh, berarti apapun tujuannya itu ya kita nggak tahu. Yang penting Rasulullah perintahkan seperti itu. Iya, itu tujuannya pun aku kurang tahu, tapi pasti ada Ada tujuan. Ya. hikmahnya ya Terus kan. nanti daging kurban kita ini yang mana nanti? Punya siapa kita makan? Pak Salman. Iya, yang dibagikan di masjid. Kita kan nih Kita kan nggak boleh makan daging kurban yang kita potong. Kata siapa? Memang kayak gitu. Kok mana? Kok pernah Oh, ikut kurban iya. enggak? Iya. Ah, Pak ini RT. lagi nih. Gimana itu? Kalian kalau hari Lebaran kayak gini makan kambing nggak? Ya makan. Punya orang. punya orang. Lah Kalau kami punya nggak kita kurban. sendiri, kalau kita misalnya kurban 2 ekor kambing, daging kurban kita itu nggak boleh kita makan. Wah, Kita kasih orang lain. Kita Aku ikhlaskan. belum pernah kurban jadi pada nggak masalah masyarakat. selama ini makan. Oh, ini nih yang jarang-jarang kurban ini. Enggak. Juga pernah kurban emang. Bukan jarang-jarang kurban Pak RT. Kita melihat Iya. kita melihat situasi dan kondisi yang ada di masyarakat kayak gitu. Itu ada hadisnya, dibilang apa? Ah, Tapi saya lupa itu hadis
Bukhari atau Muslim atau siapalah. Yang penting dikatakan makanlah sebagian dan bagikan sebagian. Jadi intinya boleh kita makan daging kurban itu. Boleh. Boleh. Kata siapa Pak Salman? Kan tak ada hadis. Oh, ada hadis. Oh iya betul. Kalau kayak gitu ya kita ikutilah. Berarti namanya nggak ngorbankan lah. Iya, orang yang makan juga kan berarti nggak berkorban dia. Kita berkorban, cuma kita makan sedikit, bagi sedikit. Tapi nggak boleh kita nentang-nentang. Udah kayak gitu, faktanya kayak gitu. Nanti ku tanya Pak Ustadz, kayak mana detailnya. Cuman intinya kayak gitulah, boleh kita makan. Dan boleh, kita bagikan sebagian. Berarti salah pemahaman selama ini. Bukan salah, cuma dan boleh juga kita simpan. Kan salah, nggak paham kan sama stok. Oh boleh di stok. Ya. Taruh di apa? Di kulkas katanya baru. Kulkas. Pas lah itu Pak Salman. Pak Salman kan antara hemat sama pelit kan beda-beda tipis. Terus dari pertanyaanku, Mas Salman. Kalau misalnya di kampung itu nggak ada panitianya, berarti kita mau kurban. Kayak mana itu? Berarti nggak kurban lah kita. Bisa juga. Misalkan di kampung itu memang nggak ada panitia, atau misalkan nggak ada yang kurban lah, satu orang aja, dia bingung mau ngantar kemana, ya udah dia kurban aja, dipotong dia sendiri aja. Nanti dagingnya itu dia ambil sebagian, dibagi-bagikan sebagian. Gitu. Jangan sempat kayak gitu Bang. Kenapa? Kita harus buat, kita aja jadi panitia kurban. Oh iya, Bapak tunjuk kami. Iya. Nanti dagingnya kita pilih. Iya. Nanti ini kami nggak harus lupa kan. Yang penting satu kepalanya untuk kami semua. Jangan Pak RT. Saya udah aku Bang nggak boleh lagi katanya biasanya. Pak RT jangan. Saya udah tahu orang ini dong punya pikiran saya sudah tahu nih Pak RT. Nanti dong ini kepalanya dijual apa? Dijual. Saya udah tahu nih. Padahal nggak punya pikiran apa nih? Menjual daging kurban itu nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian mengambil upah dari daging itu juga nggak boleh. Kan kami ambil kan cuma kepalanya. Di mana-mana kalau kita jadi tukang potong, itu kepalanya itu jatah. Iya, tapi jangan dijual. Ya nggak dijual. Tapi bukan pula itu sebagai imbalan panitia. Pak Salman kan katanya sebagian diambil, sebagian dibagiin. Lah yang bagi siapa? Panitia. Ya udah, selesai. Iya kan? Tak pilih daging-dagingnya nanti. Biasanya kan asal dapat uang kusuk terus. Iya. Tiap tahun cuma makan sop. Wah, kita pun pengen makan kari. Alhamdulillah, kita syukuri masih banyak lagi saudara-saudara kita yang belum pernah merasakan. Tapi intinya kalau memang pekerja yang membagi-bagikan atau yang motong-motong itu, kita kasih upahnya itu bukan dari daging itu sendiri. Dari mana? Tapi kita kasih upah dari kas masjid atau kas panitia. Ya udah, atau dari kita sendiri. Kami legowo. Tapi itu kan nanti kan daging bakal dibagi kan? Dibagi, ada bagiannya masing-masing. Yang bagiin siapa Pak Salman? Panitia. Ya udah, selesai. Yang bagi panitia. Kita kasih yang punya kurban, selebihnya untuk panitia. Ya enggak lah. Ya dibagi. Selebihnya untuk orang yang membutuhkan, fakir, miskin, janda. Sebenarnya itu dibagi untuk fakir, miskin, janda apa semuanya? Ku tengok orang kaya pun dapat. Itu tahu untuk fakir miskin sih. Orang kaya mungkin dia dapat, mungkin dia berkurban. Nah, daging dia sedikit dia ambil, sedikit dia bagi. Betul kita dapat sama. Oh ya enggak tahu lah aku. Pokoknya aku nengok rata-rata kalau pas hari kurban itu, ya semuanya masak daging. Ya mana tahu yang kaya itu dia ada berkurban, dia dapat ada bagian dia sendiri. Oh, berarti kalau dia kaya, terus dia nggak kurban, nggak boleh dapat ya? Ah itu dipertanyakan tuh, dia mampu kok nggak berkurban? Oh ya mungkin udah berkurban dia. Tahun lalu. Pernah dia berkurban dia. Ini atau lagi dia nggak paham. Jadi gitu. Mungkin orang itu nggak paham, bisa jadi ya kan? Orang kaya tapi nggak paham dia. Iya bisa. Makanya tugas kita sebagai yang paham memberikan pemahaman ke mereka. Aku setuju, makanya kita jadi panitianya. Datang ke rumahnya. Datangin, cepat kurban kau. Gitu juga.
Santai. Oh, Bapak kurban enggak? Kalau enggak aku yang kurban ini. Kalau enggak ini tak kurbani gitu. Jadi intinya kurban itu bukan hanya sekali seumur hidup. Oh, Kalau yang masih mampu terus berkurban. Tapi setahun sekali kan? Ah ya, setahun sekali. Nah, itu. Bukan setahun seumur hidup, bukan sekali seumur hidup kan? Betul. Oke, kalau kayak gitu nanti Lebaran ini kita datang ke rumah PRT, kita makan lagi. Cocok merasa. Yang biasanya kan kayak gitu kok. Orang tinggal di sini kok.